Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa wal 'aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala khairil khalqi Muhammad rasulahu wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Pertama-tama marilah sama-sama kita meningkatkan rasa syukur kita atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita dapat menghadiri majelis ilmu yang mulia ini. Dan tak lupa pula salawat dan salam senantiasa kita hadiahkan kepada junjungan kita semua, Sayyidul Alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan memperbanyak salawat kita mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati guru kita semua, Al-Mukarram Ustaz Haji Abu Maulana Syarifuddin Yasi yang kini sudah hadir bersama-sama kita. Yang kami hormati Ketua FKSMM Al-Ustaz Salman SE yang kini sudah hadir bersama-sama kita juga. Dan yang kami hormati Ketua BPM Masjid Pemustaran Bapak Ustaz Haris Ashab SPDI. Dan yang saya hormati pula seluruh jamaah, baik itu bapak-bapak ataupun ibu-ibu yang sudah meringankan langkahnya pada tadi hujan. Alhamdulillah, karena ringan langkahnya sampai juga di masjid yang tercinta ini. Baiklah Bapak Ibu, tidak memperpanjang kalam, kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu pembukaan oleh MC, yaitu saya sendiri. Sebelum kita mulai ke acara berikutnya, marilah kita buka acara ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya akan sambutan oleh Ketua BKM yang akan dibawakan oleh Bapak Ustaz Haris Ashab SPD. Kepada Bapak Ustaz kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Pertama dan paling utama, mari kita mengucapkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini, kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di rumah Allah dalam rangka kajian akbar FKSMM. Alhamdulillah pada pagi hari ini bertepatan di masjid kami, Masjid Batu Salam Sukamaju. Salawat serta salam mari kita hadirkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama sahabatnya. Mudah kita banyak bersalam dan mengenal sahabatnya di yaumil kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati tuan guru kita Bapak Ustaz Abi Maulana Syarifuddin beserta rombongannya. Yang saya hormati Ketua FKSMM Ustaz Salman SE. Yang saya hormati penasehat DKM Masjid Batu Salam Bapak Abdul Hamid SE. Yang saya hormati Bapak Penasehat FKSMM Ustadz Hendro. Yang saya hormati para ketua BKM yang bergabung di FKSMM beserta jamaahnya yang berbahagia. Dan yang saya hormati bapak-bapak jamaah. Yang saya hormati Wakil Ketua BKM Masjid Batu Salam Bapak Hendrianto, yang tadi malam bersama jajarannya sudah mempersiapkan pengajian kita akbar pagi hari ini. Dan yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Al-Musabihin
Ibu Samini beserta rombongannya, dan jamaah pengajian ibu-ibu Masjid Babu Salam yang saya hormati, dan mungkin ada juga remaja yang hadir pada pagi hari yang kita hormati. Pada pagi hari, alhamdulillah, Masjid Babu Salam sebagai tuan rumah penyelenggaraan tabligh akbar atau pengajian akbar FKSM bersama BKM yang bergabung di FKSM kurang lebih sekarang 31 masjid dan mushola. Mudah-mudahan dengan istiqomahnya bapak-bapak semua yang hadir pada pagi hari ini menambah kita untuk menuntut ilmu, dan semuanya semoga Allah memberikan curahkan rahmat, rezeki, dan kesehatan bagi kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini, dari tadi malam saya sekarang masih curah hujan masih ada, mungkin itu rahmat bagi kita semua. Sekali lagi juga saya ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara BKM dan lainnya yang sudah membantu kami dalam penyelenggaraan pengajian ini. Juga kami juga mengucapkan terima kasih kepada jamaah semua yang hadir pada pagi hari ini, dan ibu-ibu. Mari kita bersama-sama untuk menuntut ilmu, menghadiri kajian ilmu, karena dengan kita menghadiri kajian ilmu mungkin kita nantinya akan masuk surganya, atau kita dimasuk ke dalam taman surga seperti yang ada kita sekarang ini, dan kita nanti kumpul insyaallah di taman surganya Allah. Selanjutnya saya juga minta maaf apabila ada kekurangan atau di sana sini masih ada mungkin air yang menggenang ataupun kurang dalam kami menyambut Bapak Ibu semua. Kami sebagai BKM minta maaf sebesar-besarnya. Mudah-mudahan nanti kita bersama mendengarkan kajian ini dengan hikmat, apa yang disampaikan oleh Al-Ustaz menjadi ilmu bagi kita semua. Mungkin itu saja sambutan dari BKM. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustaz Haris Ashab yang telah memberikan kata sambutnya. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya kata sambutan dari Ketua FKSMM yaitu Al-Mukarram Ustaz Salman SE. Kepada Ustaz kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmatnya Allah kita masih diperkenankan hadir dalam kajian ahad subuh di Masjid Babu Salam hari ini. Kemudian rangkaian salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan wassalam salawat ini kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pertama yang kita hormati dan kita muliakan bersama tuan guru kita Habib Maulana Syarifuddin yang sudah hadir bersama kita. Kemudian yang kedua kita hormati juga Ketua BKM Masjid Babu Salam Bapak Haris Ashab SPD sebagai tuan rumah di ahad ini. Terima kasih banyak. Kemudian para santri yang hadir, ada Ustaz Jenderal dan lain sebagainya yang tidak mengurangi rasa hormat. Kemudian para bapak BKM serta perangkatnya dan jemaahnya serta ibu-ibu korwida yang alhamdulillah begitu banyak hari ini hadir, serta Satgas
yang senantiasa juga hadir di luar, ikhlas menjaga dan terus memperhatikan jemaah yang akan hadir di kajian. Alhamdulillah, nanti setelah kajian doa, maka nanti kita akan penyerahan secara simbolis dari dana Qarbul Hasan dari BNN ke forum FKSN. Setelah acara doa dan kajian, kita akan menyerahkan secara simbolis, dan nanti ini kita distribusikan kepada pengambil penerima manfaatnya. Mungkin itu di hari Senin atau hari Selasa baru kita serahkan kepada BKN masing-masing. Kemudian ya kita juga ini perlu juga subscribe serta like serta komentar serta tontonan untuk kita channel FKSN ini. Ternyata untuk menaikkan rating itu ya nggak perlu lama-lama nontonnya sampai selesai, nggak perlu. Kalau sampai selesai, alhamdulillah, supaya makin paham. Paling sedikit minimal 3 menit setiap kita. Karena kalau siapa saja yang buat lain yang nonton itu ternyata bisa lihat dari video yang di-share itu. Maka kalau Bapak kita semua berhadir, kajian ceramah atau kajian yang kita lakukan di kajian kita ini, ya kita harapkan bisa menontonnya minimal 3 menit minimal. Karena kalau sudah 3 menit, itu ada naik ratingnya, dihitung sama pihak YouTube. Karena dia otomatis memang secara langsung tidak langsung nanti loyalitasnya itu kepada kita juga. Itu yang. Kemudian untuk kajian Ahad Lupa itu di Ahad Lupa kita di Suatu Kali di Masjid Nur Al-Ishaq di Desa Tempel. Ya, Desa Tempel, Seven Sirip sana. Masjid yang besar itu paling ujung kalau kita dari sini, itu paling Desa Tempel. Mudah-mudahan cuaca yang bagus dan kita semua bisa ada waktu dan ruang meluangkan waktu sehingga kita semua bisa merasakan terus. Mungkin itu saja. Ya. Terus nanti Pak, satu lagi ini kita sudah mulai susun jadwal untuk depannya, untuk tahun depan. Jadi kita harapkan karena masjid kita itu anggota ada cuma 30-an sekian. Itu nanti dibuat kalau akan secara rotasi begitu. Jadi kalau kita sudah sampai 33 ahad atau 33 pekan, maka kita kembali lagi dari awal. Nah, dari awal lagi, dari awal Januari ahad pertama terus, gitu terus. Jadi jadwalnya nggak ada yang tetap harus di minggu ini, bulan ini nggak ada. Karena rotasi terus Pak ya. Mohon pengertiannya. Mungkin itu saja. Ya. Kemudian kita ya sama-sama mendengarkan kajian dari Tuan Guru kita. Semoga ini membawa menjadi wawasan bagi kita dari menambah ilmu kita sehingga kita semakin bagus dalam perkara. Demikian saja, bila kurang saya mohon maaf. Dari taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Presiden, acara supaya saya pun tak lupa. Ini pun hampir lupa saya. Rasul tak mau nyolatkan orang yang ada utangnya. Mayit itu. Rasul juga tak mau menyolatkan orang yang bunuh diri pakai beling. Ya, tak disolatkan Nabi. Tapi dibiarkan Nabi orang lain menyolatkannya. Nah, kira-kira yang bunuh diri ini tadi kafir apa mukmin? Kalau dia kafir, kenapa Nabi membiarkan sahabat menyolatkan? Kalau dia mukmin, kenapa Nabi tak mau menyolatkan? Nah,
ada hal yang tak pantas karena doa Nabi kabul. Dah. Kenapa Nabi tak bikin doa berjamaah setelah solat? Karena doa Nabi kabul. Dah, saya sama Syudin bertumbuk. Syudin bengkak. Hati Syudin palak sama saya. Tiba-tiba Rasul jadi imam semayang, saya sama Syudin makmumnya. Selesai semayang, Rasul berdoa, ya Allah ampunkan kami. Dosa saya yang numbuk Udin tadi ampun tak? Ampun, karena Rasul yang berdoa. Nah, dosa Syudin ampun tak? Ampun. Nah, dosa saya ampun, bengkaknya tinggal sama si Udin. Kalau saya bapak lah posisinya jadi Syudin, palak tak? Palak, maka Nabi tak bikin. Makanya ada yang pantas disolatkan, ada yang tak pantas disolatkan. Terus bagaimana dia banyak utang, banyak yang nyolatkannya? Yaudah, banyak yang nyolatkannya. Ya udah nggak apa-apa, bagus. Tapi Rasul nggak mau. Iya, yang nyolatkan ini kan bukan Rasul. Rasul tak mau nyolatkannya. Kalau yang ini orang tadi bagus. Masuk dia kemana? Income mana? Income untuk mentambah pahala. Dari kurang-kurangnya pahala dan mengurangi dosa dari banyaknya dosa yang kemarin. Adapun dosanya tentang utangnya kepada seseorang, itu tidak bisa dilunasi oleh apapun dan siapapun kecuali selesai urusannya dengan yang diutang itu. Timbul pertanyaan yang Bapak tadi. Bagaimana kalau habis semayang diupah? Apa semayangnya tadi diupah? Loh, tapi kan kita punya konsep Quran. Orang kafir, anak dan hartanya tidak bisa membelanya dari azab. Ini yang meninggal berutang tadi kafir apa muslim? Ya udah, berarti harta sama anaknya bisa. Makanya di dalam surat Taubah 111 Allah bilang, Allah membeli dari orang mukmin itu diri dan hartanya. Nah, Syudin meninggal. Si Ahmad aja lah. Dari tadi Udin. Si Ahmad meninggal. Nah, begitu meninggal Ahmad, siapkannya 5 angkot. 5 angkot. Yang satu ke pesantren sana, yang satu pesantren sini. 5 ustaz telepon. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, ada satu angkot ku kirim ke pesantren Ustaz. Tolong kirimkan santri yang bisa sembahyang mayit. Untuk nyemayangi jenazah ayah aku. Nah, nanti nih sama Ustadz saya bilang, setiap santri yang nyolatkannya itu limpul. Berapa? Limpul. Maka satu angkot 25 orang. Kali 5 berapa? Ah, kali itu bukan tugas saya lagi. Nah, maka datanglah 5 angkot kali 25 orang ke tempat Udin Ahmad meninggal. Nah, 5 kali 5 berarti 200. Nah, 250 orang yang datang karena limpul. Nah, saya tanya Kiai Leman, ini Kiai ini sekali ini, Leman jadi Kiai. Kiai mau kemana? Ya tapi si Ahmad meninggal. Jadi Pak Kiai, ya aku mau nyolat mayitkan si Ahmad. Kiai ini datang karena Allah. Santri datang karena limpul. Kan itu yang Bapak tanya tadi kan. Macam mana ini? Dah. Kiai datang tadi ada nggak pahalanya? Kenapa? Karena Allah. Pahalanya untuk siapa? Untuk Kiai. Apa yang pula untuk mayit? Yang saya tanya, Kiai datang tadi ada nggak pahalanya? Datang ada nggak pahalanya? Untuk siapa? Untuk Kiai. Santri datang tadi ada nggak pahalanya? Nggak ada. Untuk siapa? Ya untuk dia. 250 orang datang nggak ada pahala. 100 datang ada pahala. Cuman untuk di si Ahmad yang meninggal
Ya nggak ada apa-apa. Kiai datang, nggak ada apa-apa. Santri datang, nggak ada apa-apa. Tiba-tiba leman tadi ditaruhkan di kiblat acara semayang maid. Kiai tadi berkata, sengaja aku semayang maid 4 takbir karena Allah Ta'ala. Dah, ada pahala nggak? Santri pun bilang, sengaja aku semayang maid 4 takbir karena Allah Ta'ala. Sama nggak sama kiai? Awal datangnya beda, di semayangnya sama. Maka ketika itu kiai berkata, santri berkata, Allahumma ufirlahu. Nyampe nggak ke nyamat? Santri pun nyampe nggak? Bedanya apa? Datang santri nggak berpahala karena limpul, datang kiai berpahala karena Allah. Pahalanya untuk siapa? Ya untuk kiai. Berarti berguna nggak yang di sini kan tadi? Maka bapak kalau ada duit tabung sekarang, bilang sama anak, nanti kalau mati aku undang santri, suruh semayang 40 orang yang semayangnya tidak syirik, selamat sisa kubur. Nah, di mana ayah simpan di situ, pas meninggal udah tak ada lagi. Oke, pertanyaan berikutnya. Salam. Nah, amanu summa kafaru ada 5 kali, kadang-kadang udah kafir terus ya. Kan ada ayatnya itu. Oke, itu perlu ditanggapi. Dah, yang itu dulu, jangan ditimpa dulu. Yang kedua nanti. Nah. Nanti aja yang kedua. Nanti, yang ini dulu saya jawab. Nanti disambung. Nah, yaitu ini saya bahas dulu. Bapak duduk dulu, nanti baru kita sambung lagi, biar enak. Meninggalkan sholat. Mantaraka sholat. Muta'ammidan faqad kafara jiharan. Siapa yang meninggalkan sholat, sengaja, dia kafir yangnya. Dah. Apa kata Allah? Wa ma atakumur rasul fakhuzuh. Yang didatangkan Nabi ambil. Hadis mengenai meninggalkan sholat bukan satu-satunya itu tok. Sehingga satu hadis, satu hukum. Di sini. Maka Imam Nawawi membagi. Meninggalkan sholat, tanya alasan. Ya. Waktu perang Khandaq, ada sahabat meninggalkan sholat padahal dia tahu. Apakah itu kafir? Tanya alasannya. Den, kau semayang? Enggak. Wan, kau semayang? Enggak. Udin enggak semayang, Wawan enggak semayang. Hadis tadi bilang apa? Siapa yang meninggalkan sholat, berarti sama enggak si Wawan sama si Udin? Sama di sini. Kita tanya, kenapa kau Udin enggak semayang? Ay, memang malas sekali aku. Baru saya tanya, menurutmu semayang wajib nggak? Ya wajib lah, dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Kenapa aku nggak semayang? Nah itulah masalahku. Berdosa lah aku ini. Wajib nggak? Wajib. Dia tidak kafir. Tidak kafir. Karena kalau dikatakan kafir, berbenturan dengan hadis yang lain. Tidak sempurna iman kecuali dengan menerima. Maka siapa yang melaksanakan sempurna, yang enggak, imannya ada. Kan ada hadis itu. Kalau dibilang kafir, berbenturan dengan hadis yang lain. Nah, saya tanya sih, Wan, kau semayang? Enggak bang. Kenapa? Ngapain semayang? Itu kan di toko-toko orang Arab itu. Itu langsung kafir. Maka yang digigit oleh hadis tadi, yang kedua. Begitu, bukan dua-duanya.
Maka ada orang payah di syuting kawan nih, nggak enak. Ya kan? Tapi saya ceritakan ini aja lah. Secara aja. Ya. Karena langsung namanya wak tahu, rumahnya di mana, ayahnya siapa, emaknya siapa, adik abangnya saya tahu kan. Nah, bang, kata dia, payah orang sekarang ini. Ustaz-ustaz sekarang ini pun biadab semua ini. Kenapa? Tidak menegakkan sunnah. Oke. Dia paham. Jadi maksudmu apa? Ginilah bang, kita tengok sekarang orang sana udah mati-matian berjuang agama. Kita sekarang ini santai. Jadi terus bagaimana? Udah ajaknya saya ikut teroris. Oh, Islam garis tolol. Ayolah kita, ayo. Terakhir dalam telepon itu saya bilang sama dia, udahlah, saya bilang tak saya sebut nama. Gini aja lah kita bilang, teroris wilayah ini, nah kita bentuk sekarang. Oke bang, kau ketuanya, aku wakilnya. Kita anggap dua aja lah kita dulu. Setuju? Setuju. Menit itu terangkat. Dia ketua, saya wakil. Dia di sana, awak di sini. Oke lah, kau ketua, aku wakil. Setuju? Setuju. Nah kita anggap udah sah. Apa yang harus kita kerjakan ini? Karena kan nggak mungkin terbentuk aja nggak ada kegiatan. Nah, terus apa yang kita pikirin apa gini? Gini aja lah. Karena ada ayat mengatakan jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka, maka fokusnya kita ke keluarga dulu. Itu ayahmu nggak semayang, ayahmu dulu kita sembelih. Oh jangan gitulah bang. Terakhir buban, 5 menit itu diangkat, 5 menit itu Nah, silakan Pak yang kedua tadi apa? Wahai jiwa yang tenang. Saya duduk gini. Ustaz lagi ngapain? Duduk. Kenapa nyantai kali? Jiwa yang Suden nama Leman bangun kesiangan. Siapa? Udin nama Leman bangun kesiangan. Nah, Leman begitu bangun kesiangan jam 8. Ya Allah. Subuh. Belum sembahyang subuh. Ya Allah, subuh. Siapa itu? Udin begitu bangun ayat tadi bilang apa? Ujungnya apa? Masuklah ke dalam surgaku, kan gitu. Ini kira-kira yang masuk surga yang duduk gini tadi telat subuh apa yang subuh? Yang mana yang masuk surga? Leman nggak tenang. Kenapa gitu kau, Man? Iya, kita belum sembahyang subuh. Bang, ku nasihatkan sama abang. Kita tadi malam kan udah ngaji. Wahai jiwa yang tenang. Kau tengok aku ini kan tenang aja. Yang mana yang tenang? Dah. Saya duduk samping Tok Dolah. Tok Dolah duduk. Saya ngefans sama Tok Dolah. Duduk samping Tok Dolah. Karena Tok Dolah tadi gini, saya pun ikut Tok Dolah. Tok Dolah nengok, saya pun nengok. Sesekali tengoknya saya pun tengok Atuk. Nah, ngapain kau nengok-nengok? Ngapain? Ya aku ikut Atuk. Atuk kenapa? Kau kenapa duduk? Ya udah ikut Atuk duduk. Saya tanya, Atuk kenapa duduk? Apa lagi kata Atuk tu? Semayang udah. Makan udah. Ngopi udah. Wajar nggak Atuk tadi tenang? Wajar karena sudah. Kau udah makan? Belum. Semayang belum. Jangan kau tenang. Allah bilang wahai jiwa yang tenang. Baru kita tengok ayat. Kemana disuruhnya kita? Irji'i ila rabbiki.
Kembalilah kepada Rabb. Bukan kembali kepada ilah. Kembali kepada Rabb. Rabb ini artinya apa? Zat yang maha mengatur. Kembali kepada aturan. Berarti kalau mau kembali kepada fikih. Karena di fikih letak sah batal, benar salah. Ini enggak pakai ayat-ayat Tuhan Muhammad Mutmainnah, belajar tasawuf, enggak belajar fikih, jadi setan. Irji'i ila rabbiki, kembali kepada Rabb. Rabb itu artinya zat yang maha mengatur. Belajar syariat. Setelah belajar syariat, baru diaplikasikan dalam ibadah. Bagaimana? Radiyatan mardiyah, saling meridho. Ustaz, Allah ridho enggak sama aku? Tergantung kau. Kau ridho enggak? Ya ridho. Berapa ridhomu? Allah balas. Tidak semua orang satu merek ridhonya. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah kau ke dalam golongan hambaku. Sesama hamba akur. Tengok pemabuk itu. 20 tahun bertetangga akur. Nah, kita sebentar aja berkelahi. Baru wadkhuli jannati, masuk surgaku. Kita bikin doa. Ya Allah, ya Tuhanku, masukkan aku ke dalam surgamu. Karena pakai ayat tadi. Enggak bisa, kata Tuhan. Kenapa ya Allah? Karena kau belum akur sesama hamba. Ya Allah, ya Tuhanku, akurkanlah aku bersama hamba-Mu. Enggak bisa juga. Karena banyak yang belum kau ridhoi tentang urusan agama. Ya Allah, jadikan aku hamba yang ridho. Enggak bisa. Karena jiwamu belum tenang. Tenangkan. Kerjakan syariat. Maka dari syariat. Ya. Datang PLN. Beri peringatan. Sebulan lagi diputus. Syariatnya Pak. Bayar. Nah, saya tenangkan pakai zikir. Tenang nggak? Sebulan lagi mau putus ini. Pakai zikir. Enggak. Bayar. Begitu bayar. Tenang. Karena memang itu syariatnya. Begitulah ya. Wallahu a'lam. Bapak lah yang tahu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, setiap manusia pasti mati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang terakhir lah ini ya. Itu salah dari pertanyaan, dari awal kata tadi sudah salah Bapak itu. Jangan bilang setiap manusia pasti mati. Ya. Setan pun mati, binatang pun. Nah, kita ini di dunia sebagai setankah, sebagai binatangkah, sebagai manusiakah, sebagai mukminkah atau sebagai hamba? Jangan manusia aja. Karena ada orang sebagai setan, mati juga. Gimana dalam kubur? Ya kayak setan juga lah. Nah, ada manusia sebagai binatang, mati juga. Bagaimana dia dalam kuburnya? Begitulah itu. Nah, maka setiap kita pasti mati. Bagaimana nanti kami dibangkitkan di akhirat ya Rasulullah? Kayak kau mati. Bagaimana mati? Kayak kau hidup. Nah, maka orang yang mati itu ada jasadnya utuh, ada yang enggak. Kita enggak usah minta utuh sama enggak utuh. Karena kalau sempat utuh semua, hajab juga nanti. Nah, yang perlu di kita selamat dari semua azab Allah, fitnah dunia dan fitnah akhirat, itu aja. Itu ya, ini enggak juga saya sebut.
Karena kadang-kadang satu, begitu kita sebut kemuliaan, bangga nanti keluarganya. Ya kan, begitu kita sebut hina, sedih pula keluarganya. Ada seseorang, ada orang jadi murid saya di satu tempat mengajar. Nah, pengajian ibu-ibu. Nah, ibu ini tadi janda, gadis tua. Belum nikah-nikah. Nah, jadi meninggallah ibu ini tadi, udah tua, belum nikah-nikah, maka dikuburkanlah bersama emaknya. Disatukan bersama emaknya. Nah, begitu sudah meninggal, dikuburkan, dikorek kubur, maka emaknya tadi lebih kurang udah 12 tahun, kain kafannya masih baru, mukanya kayak tadi dikuburkan jam 9 pagi. Nah, kerja emaknya ini tadi, nah, kalau menurut orang Wahabi, bid'ah semua itu. Bid'ah semua. Karena dia rajin baca Yasin, nyapu pun dia sambil baca-baca ayat. Nah, sedangkan setiap bid'ah setiap sesat masuk neraka. Ya. Masih hidup apa keluarganya ini yang lain? Masih hidup. Hanya beberapa orang yang sudah meninggal. Yang lain masih hidup. Nah, begitulah itu. Nah, masih hidup. Nah, utuh dia jasadnya. Siapa lagi itu yang nggak dimakan cacing jasadnya? Penghafal Quran. Hafal. Nah, tapi hafiz. Dia jaga nilai Quran. Makanya kadang-kadang orang hafal Quran, kalau udah megang api, hafalnya masih dapat itu. Tapi untuk tingkat marwahnya nggak dapat. Kenapa? Di HP ini paling enak nokoh. Paling enak loh nokoh di HP. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang dari mana? Oh, udah di jalan nih. Padahal mandi pun belum. Iya. Ditambah lagi isi dalam HP segala macam. Memang ada yang utuh, ada yang enggak. Ustaz, apa hebatnya utuh? Itu Fir'aun pun utuh. Kan begitu. Fir'aun pun utuh. Kira-kira samakah Fir'aun nama yang ibu ini tadi? Fir'aun utuh, jangan tengok mukanya. Ibu ini tadi yang utuh, tengok mukanya. Kata Abdul Somad apa? Kayak jeruk purut dipijak gajah. Kan ada. Nonton videonya itu kan. Begitulah. Jadi bukan masalah hancur atau tidak hancurnya. Karena yang tidak hancur itu adalah tulang ekor. Tulang ekor itu nggak hancur itu. Maka itulah kalau mau mindahkan kubur itu, tulang ekor itu. Maka dari situ nanti awal mulanya diutuhkan kembali, barulah dihisab, baru dikabarkan kepada kita apa yang sudah kita kerjakan masa lampau. Inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kami hidupkan orang yang sudah mati. Wa naktubu ma qaddamu, kami tulis apa yang sudah mereka kerjakan dahulu. Wa asarahum, bekas yang kamu tinggalkan pun masih kutulis. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Begitulah lebih kurang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.